minus soal fisik ya, ini minus banget. Kemudian apa ini? Yang pertama saya ulas dulu dari Pak Novi ya, Pak Novi. Ini collapse, kemudian setting, release, power dan pinjeringnya. Apa itu? Collapse artinya ketika kita tarik sudah mau melepas tapi kita ragu atau kita mendelay dengan mengembalikan elbow kita. Ya. Dari sini, Pak. Kelihatan tak? Ya. Itu namanya collapse. Ya. Itu collapse. Kemudian setting atau pola membidiknya masih bingung. Bidiannya masih bingung ya. Jadi nanti garis line up harusnya betul-betul yang semalam kita jelaskan di kelas ya, itu ada biru kuning, ini nggak boleh ada perubahan lagi ya. Kemudian harus memang sih jam latihan memang harus lebih sering lagi untuk bisa merasakan anchoringnya harus bisa merasakan bunyi. Kemudian rilis juga masih banyak nyantolnya. Jadi ketika mau melepas itu antara dilepas atau tidak, akhirnya kelepas ya udah, akhirnya kayak digondel ya, akhirnya keluar gitu. Kemudian result, anchor, holding dan fingering. Anchor masih mencari-cari ya, belum punya titik. Kemudian apa, power ya, ini power nggak usah saya sebutin ya, karena power itu semuanya powernya rendah. Dan itu kemungkinan kalau kalian lomba di sesi 1 oke, sesi 2 kesananya udah mulai menurun. Rata-rata tembakannya pasti tembaknya lebih menurun. Settingnya sama, hasilnya jatuh di bawah. Ya toh? Itu karena apa, Pak? Powernya kurang. Endurance, durability, semuanya kurang. Kemudian Winda mana Winda? Winda siapa sih? Oh iya. Saya kan melihatnya kan Winda. Transferringnya, kemudian rilisnya, anchornya, ya, kembali lagi di powernya sangat-sangat kurang. Transferring itu yang mana sih? Biru, kuningnya, dan biru turun ke kuning itu namanya setupnya. Transferringnya adalah power ke depan sama belakang ini harus balance. Jadi stop, ini nggak gerak sama sekali. Stop jadi gerak ya, karena udah kebiasaan gerak. Jadi kalau Mbak Winda stop, tarik, diam aja. Justru ini malah kedorong. Stop, dorong. Ini yang harus dihindari. Open, semuanya open. Ini loh. Ini, Mbak. Ini gerak. Ya. Tapi kalau Mbak Winda, satu, ini kamu nambah LBS, tambah nilai. Karena apa? Jadi harus open. Satu, ya. Itu perlu dikoreksi dulu. Loh kok habis itu malah nggak grouping, ya sudah, nggak apa-apa. Yang namanya baru memulai pasti nggak grouping. Oke. Nah kemudian uh, rilis dan anchor rilis penyakitnya semua rata-rata ya, rata-rata gitu rilis. Ketika sudah anchor dan aiming, ini rata-rata teman-teman semua di sini adalah power ini larinya ke jari semua. Ya. Jadinya melepasnya kasar tuh. Terus tadi nyantol ya kayak gitu, terus anak panahnya larinya ke kiri ke
kanan. Nancepnya itu bokongnya nyamping. Itu kan dari kiri. Kemudian kalau misalnya lurus ke kiri, lurus ke kiri itu apanya? Kalau pada saat nembak normal bisa jadi head tuningnya, bisa jadi body tuningnya. Makanya jangan sampai ketika kita nembaknya kok lari kiri, lari kanan, kita salahin apa? Jangan alat dulu, koreksi diri kita dulu. Ini udah betul dan sebagainya. Yang bilang itu siapa? Aku. Gitu. Tapi mau koreksi diri sendiri itu memang sulit. Kecuali latihannya, dulu saya menerapkan latihan saya pribadi itu, saya pakai handphone itu. Handphone itu ada dua, ada depan, ada belakang. Ini saya pakai semua. Ya, setelah itu kita lihat. Kemudian ada dari depan dan dari belakang. Kemudian dari atas. Itu nanti kita kelihatan. Ya. Jadi latihan kalau mandiri butuh koreksi, ya seperti itu. Oh, kok performaku jelek, kok ini salah. Kemudian sini udah ya Mbak Mida tadi ya. Husnul, mana Mbak Husnul? Ya, Husnul. Starting, bow up-nya, fingering-nya, fingering ya, fingering itu permasalahan dalam jari. Ya, Mbak Win itu tadi juga permasalahan dalam jari. Yang pertama ketika kita tarik tadi, kan power kita larinya ke reset, tapi larinya ke jari. Narik itu ini jalan biasa. Ini yang salah loh ya. Akhirnya ini jalan biasa aja. Kemudian narik, powernya ada di sini. Akhirnya semakin dekat dengan anchor semakin mengetat. Tambah lagi jempol dan kelingking. Jempol ini sangat berpengaruh. Ini ada power turun mengetat, ini akan berubah. Kelingking pun rata-rata perempuan di sini. Padahal ketika ini lurus kelingkingnya, ya ininya jari manisnya ini semakin kaku. Ya, coba aja sendiri. Coba aja, iya. Ini pun juga tidak boleh dilipat. Ini nggak boleh. Juga nggak boleh mengetat full, ini nggak boleh. Yang betul relax aja. Jangan dikasih power apa-apa. Dan ini tidak boleh teman. Dari awal sampai akhir harus sama. Anchor. Power itu ada di mana sih? Ada di sini. Ya, kayak gitu. Ini penting banget latihan jari. Latihan jari itu bisa pakai apa namanya? Finger trainer. Finger trainer, jangan finger trainer yang digenggam. Ya, di Tony Sport ada. Karet. Yang karet. Tapi jangan sembarangan beli yang karet ya. Karena nanti takutnya kalian ketipu. Enteng banget. Nanti nggak ada powernya. Karena apa? Kita harus melakukan gerakan berlawanan. Anchor kan ini masuk. Harus melakukan gerakan berlawanan. Powernya di situ. Di Tony Sport ada tuh kalau nggak sekitar 50.000. Gak ada yang pesen. Betul. Terus apa tadi ya? Go up. Nah, saat naik ini jangan yang penting busur naik. Ada busur nggak sih? Nggak ada ya. Ecek-ecek aja ya gitu. Untuk go up ya. Ini tidak dari mana ya? Go up ini kita sebagai seorang pemana kita sampai tarik tur mulai dari awal kita berdiri kita salah-salah artinya skemanya masing-masing semuanya ini kenapa tadi saya bilang set harus ada setnya karena itu siapan tricep tarik ke belakang
awalnya kan karena nggak nyampe, powernya nggak nyampe, akhirnya mungkin cepat. Jadi, nah sekarang harus ada program itu. Makanya saya sering bilang kalau target panic itu ya. Jadi naik pelan aja, lakukan skema dengan betul, lifeline seperti yang semalam materinya, pivotnya mana, presernya mana, ya. Titik tengahnya mana, itu harus sesuai. Yang paling nyaman biasanya bisa biasain aja, Bu. Lagi ibu lagi di rumah nggak bawa busur, lagi kerja dan sebagainya, jadi biasa. Jadi nanti ketika kita menarik busur nggak perlu nyari-nyari lagi. Memori maskelnya harus ya, kan ya, ngangkat dan kita lagi ngangkatnya nggak perlu, tapi nggak dapat setupnya, nggak dapat pelan aja. Ya kita masih tarik lihat di, kemudian lagi ya, dicatat tadi kekurangannya yang perlu di ini. Kemudian ini masih banyak yang belum tak tulis ya sebenarnya. Ada Mirsa ya. Ini ada rilis powernya minimal banget, minim banget. Harus dilatih lagi. Untuk rilisnya nggak perlu nembak jarak jauh, 5 meteran aja di rumah atau di tempatnya masing-masing. Kemudian tidak mengutamakan groupingnya. Ketika setup kita betul, rilis kita betul, grouping itu akan datang sendiri. Power semuanya. Kemudian Retno, Bu Retno, body tuningnya, pinjeringnya tadi, pinjering tahu Bu ya? Yang ya ini semuanya paku semuanya ketika tembak lagi ya, yang dirasakan itu ya. Kemudian body tuningnya ini bentuk daripada setelan tubuh ini atau body alignment ini harus betul-betul perhatikan. Eh, Nanti kayak si sebentar ya. Ini Bu Retno, kemudian Neni, kemudian Pak Rahmat, Utami, Azarin ya. Ini permasalahannya di titiknya sama, ada di body tuning. Jadi body tuning sama body cheating itu hampir sama. Body tuning itu tumpuan yang dipaksakan supaya kita kuat narik busur. Kemudian body cheating juga sama. Itu mencurangi diri kita sendiri supaya busur yang kita tarik kuat. Efeknya seperti apa? Efeknya adalah ketika busur itu efek body cheating. Tarik busurnya benar-benar pakai. Kemudian body cheatingnya yang salah seperti apa? Ini udah lurus nih, udah kan udah lurus, bila narik lama-lama. Terus ada lagi yang kalian segera dihentikan, dirubah. Caranya gimana coach? Betulkan dulu, ya dibetulin dulu. Dengan cara apa? Treatment dulu setiap hari. Duduk di tembok, ya, kayak gini ya. Tapi tulang punggung nih harus nempel semua ke tembok. Ya,
itu harus di terapi dulu di situ. Lurus semuanya. Dari kepala sampai tulang ekor. Ya. Tempelin plak. Udah. Tapi jangan nunduk-nunduk. Kalau nunduk nanti udah berubah lagi. Sejajarin dulu. Semenit aja dulu. 30 detik. Setiap hari lakukan itu. Nah, kemudian nanti kalau sudah jadi pembiasaan, nembak pun juga kembali lagi, mindset itu penting. Mindsetnya kemana? Lifeline, tricep, lifeline, tricep, lifeline, tricep. Dengan didukung apa? Option. Lifeline, tricep. Jadi ini kosong, ini nggak boleh ada power. Nggak boleh. Ini harus kosong. Kemudian ditransfer ke depan menuju arah lifeline. Ya. Ketika lifeline sudah betul, pembagian sudah betul, pembentangan untuk pembentangan. Maksudnya adalah bukan lari ke tengah, power itu lari ke tengah, tapi ke pembentangan. Tetap di tricep. Dengan patokan apa? Anchor. Namanya juga anchor. Anchor itu artinya apa? Jangkar. Nah, jangkar kok ngambang? Ada jangkarnya? Akhirnya nggak ada jangkar. Jangkar itu pasti jatuh di dasar, kemudian nancep. Ya, supaya apa? Kapal tidak terombang. Kapal nggak jalan kemana-mana. Demikian juga namanya anchornya ini juga harus plug. Ketika power kita sudah betul di depan, power kita ada di tricep, sudah tahan. Kosongkan semua tengah yang di semalam yang digambar kotak-kotak itu ya. Berarti tengah itu ada kepala, ada leher, ada trapezius, ada anchor, ada dada, kemudian tumpuan kita ini harus relax semua. Fokus ke depan sama belakang bareng. Kemudian gerakan lanjut expansion 3 2 1 3 2 1 ya 3 2 1 pakai saya itu juga pakai gitu. Jadi lebih dilembutin lagi kan 3 2 1 3 2 1 3 2 1. Nah permasalahannya adalah ketika powernya lemah, endurance-nya lemah, durability-nya nggak ada, kemudian kekuatan ototnya minim, tidak pernah fisik, gizi tidak teratur, kemudian juga istirahat tidak teratur, larinya kemana? Kita lagi transfer apa? Kita lagi holding, larinya apa? Ke tengah semua, ke bahu, ke jari, ya, lagi tengah. Caranya bagus gimana? Ya sudah, latih satu-satu, dilatihnya satu-satu. Jangan tiba-tiba saya pengen perfect, akhirnya dilatih semuanya bareng-bareng bingung kepala. Saya mau ngelatih apa? Rilisnya dulu. Rilis saya dulu. Grouping itu nomor terakhir. Ya, rilisnya dulu. Kemudian apanya lagi? Body tuningnya dulu. Oke, body tuningnya. Oh, kosong. Masih doyong nggak, coach? Atau ada temennya minta pendapatnya masih doyong nggak? Masih es nggak? Atau masih ambruk ke belakang nggak? Itu nanti dibiasakan. Jangan sampai kita terlalu nyaman di zona yang kemarin, sedangkan kita eh, sudah latihan, sudah mengerti mana sih yang lebih baik ya, mana sih yang lebih baik. Kemudian besok kita nggak praktekkan lagi, enakan yang pertama, nyaman-nyaman aja dan sebagainya. Kita tidak mencari grouping itu pada saat ini. Kalau misalnya kalian mau jadi juara ya juara aja terus, jangan sampai juara pada saat ini, gitu loh. Juara terus, abadi, gitu loh. Misalnya hari ini aku harus juara, besok juara lagi, karena apa? Performa kita terjaga. Gitu. Jangan sampai kita buru-buru, wah nggak, udah sebulan ini kok nggak grouping ya, tantangan kita jangan buru-buru, baru sebulan, yang latihan 5 tahun aja belum tentu grouping ya, itu belum tentu grouping. Tapi ingat, biasanya itu dibentuk dari uh, cepatnya progres itu dibentuk dari satu kemauan, kedua memang bakat, ketiga terlatih. Yang lebih sering latihan, otomatis pembentukan akan jauh lebih cepat. Kemauannya tinggi, pikiran kita jalan jauh lebih cepat. Pikiran jalan itu dibentuk dari mana ya? Dari gizi kita, dari kebiasaan kita. Itu semuanya bisa nyantol. Gitu. Kemudian bisa bagus karena apa ya? Mereka yang punya basicnya bagus, daya tahan tubuhnya bagus, kemudian powernya dia bagus. Supaya bagus biar apa? Dari mana supaya bagus? Ya dilatih. Dengan cara apa? Basicnya jangan ditinggalin, balancing testnya juga jangan dibilangin. Balance test itu ringan sih, banyak orang
itu nggak penting, tapi balance bagian dari olahraga KKO yang kemarin ya, Ragunan, sekolah khusus olahraga Ragunan, itu nyender tembok, balance nya tes untuk balance kita. Uh, eh, udah maju. Nah, terus kembali lagi dari ini semuanya, itu kalau saya ngelihat dari sadarnya kalian, ya itu sadar tuh tadi melek nembak ya, itu penilaian sadar. Tapi ketika kalian tadi saya sampai mana sih? Siapa? Bu Tami. Ah, Bu Retno ya. Kemudian ini Neni. Apa ya boleh? Gak pengaruh. Gak pengaruh. Harus dibalanin lagi. Itulah latihan balance. Di klubnya sering pakai latihan, pakai kalau di klub saya itu saya pakai tong atau tempat apa? Tempat cat ya. Tempat cat itu kita naik di atasnya atau pakai ban. Ban itu kan kalau itu kita aja ngejret. Ya sudah pakai ban itu diinjek. Nanti gimana caranya itu bisa balance? Untuk membiasakan kalau ketemu di lapangan itu lapangan nggak rata. Gitu. Jangan sampai wah nggak rata nih, wah pindah, pindah, pindah. Jangan. Kamu udah nomornya di situ gitu loh. Ya, kalau perlu, kalau terlalu ekstrim, izin sama wasitnya, boleh nggak ini saya kasih batu bata, tuh, supaya apa rata. Bilang aja boleh. Kalau misalnya wah nggak ada batu bata, ya sudah. Kita perlu latihan, latihan apa balancing tadi. Gitu. Itu balancing badan. Kemudian balance latihan balance lagi seperti apa supaya power kita bagus. Untuk pertama awal boleh pakai aqua dulu, air mineral, botol air mineral itu, ya kiri kanan jalan, kelilingin lapangan aja. Ini nggak boleh turun sama sekali, ini nggak boleh turun dan ini nggak boleh naik, harus benar-benar balance relax, satu dua tiga satu jalan nih, ya. Kalau sudah ketemu nanti capek coach ya sudah turun, tapi tidak boleh lebih dari 5 detik turun, satu dua tiga empat lima, naikin lagi, jalan lagi. Itu ada di up and down, bisa dibikin up and down, jadi satu, ya, itu up and down tapi untuk balancing itu perlu juga karena kembali lagi Bu Pak ya, usia sudah lebih dari 30 tahun ini harus benar-benar dijaga fisiknya, harus dibentuk lagi fisiknya. Kalau misalnya kalau perlu tambah lagi pull up, ya pull up itu penting, penting banget. Kalau umur di bawah 30 tahun pull up itu bisa menambah tinggi badan, tapi kalau sudah di atas 30 tahun artinya tinggi badannya sudah maksimal, itu bisa menambah massa otot dan menguatkan tulang. Pull up itu penting. Jadi fisik yang harus dilakukan apa aja? Jadi up, up, pull up, plank, lari, renang, ya minimal itu, ya minimal itu dilakukan jadwal aja, minggu sekali larinya itu, ya. Kemudian siapa tadi sebut tanyanya. uh, yang kita
Bawah yang ini turun ke bawah, tembakan jadi naik. Ya, jadi nggak pengaruh. Tapi dan sebagainya. Oke, apalagi isi siapa? Neni, transferring tadi Neni. Oh iya, transferring, elbow, body tuning, touchline-nya nggak dapet sama sekali. Kenapa tembaknya berubah-berubah? Touch-nya nggak dapet. Anak panah itu nggak tahu kuncinya ada di mana. Ya. Nyentuh nggak tadi? Nggak nyentuh kan? Itu harus dibuat nyentuh. Ya. Ketika narik, entah itu vanesnya nyentuh, entah itu knock-nya nyentuh, itu buat apa? Buat titiknya gitu. Kalau Pak Novi sama Bu Neni kan sama, harus benar-benar mulai dari nol lagi, harus dibentuk dari awal lagi, pembiasaannya satu-satu aja. Saya pengen membiasakan touchline-nya dulu, sudah cari dulu mana sih, oh ini, cari lagi, oh ini udah, ini aja terus dulu, baru nanti udah ketemu sini sudah tinggal jarak satu, jarak dua, jarak tiga, jarak jauh, jarak dekat, pakai finger apa, string walkingnya yang mana ya. Kalau ibu kan tadi pakai jarak 5 meter, 10 meter itu string walkingnya sudah mepet di ngok, sudah nyampe mepet di anak panah. Nanti bingung ketika jarak jauh mau ditaruh di mana. Nanti ditaruh di bawahnya misalnya dari berapa lbs? 20. Sebenarnya bisa aja itu masih masih sekitar dua lah, dua jari di bawah itu masih bisa. Ya gitu ya Bu. Ada tanyaan nggak Bu? Oke. Kemudian Pak Rahmat. Kenapa Rahmat? Ya, expansionnya statis. Oke. Jadi hampir tidak ada expansion. Kemudian bow arm. Bow arm itu kuningnya tangan kiri ini lemah, lemah banget. Ya. Entah itu karena, nah makanya nggak biasa apa nggak bisa. Nah, nggak bisa bisa tapi saya nyamannya ya, itu ya. Jadi itu namanya mental block. Nekuk sama lurus lebih kuat mana? Kalau lurus lebih kuat, kenapa kita nggak pakai yang lurus? Karena gini, ketika endurance kita turun, ketika di jarak 50 meter kita sudah jalan bolak-balik 100 meter, ya kan? Kemudian kita narik sudah hampir totalnya sudah sampai 1 ton, katakanlah gitu ya. Berapa kali tarikan ya? Sudah mencapai berapa ratus kilo. Nah, kemudian ini ketika Pak Rahmat tuh nembak, ini pasti turun, Pak. Nah, ini pasti turun. Karena apa? Baru jarak pendek, kemudian belum ada repetisi berapa kali, ini sudah turun loh Pak. Akhirnya apa? Terpesona dengan apa? Dengan hasil. Dengan grup itu baru 10 meter. Kalau kita tarik ke belakang, skor tertinggi berapa Pak? Normal. Ya, normal standar. Gitu, ya, normal standarnya. Kalau misalnya mau super ya sudah, berarti memang harus dirubah performanya. Saya tidak mengharuskan Paramat merubah, enggak ya. Itu semuanya kan terserah dari arsernya sendiri. Cuman untuk menjadi performa yang lebih baik, ya memang harus punya patokan yang kuat, tumpuan yang lebih kuat. Ketika membuka expansion, dia begini, expansion kita jadinya mentul Pak, expansion. Ya, akhirnya mentul. Kenapa? Di sini ada yang namanya drop arm. Ini saya tulis drop arm. Drop armnya mana sih? Drop arm itu ketika Pak Rahmat mau rilis, ini turun Pak. Ini turun.
Padahal lebih baiknya kita nembak itu 1, 2, 3. Jadi bukan 3, 2, 1 ya. Karena apa? Powernya turun. Ketika tumpuan kita bagus, lifeline kita jalan dengan baik, ya. Kemudian collapse. Collapse itu tadi 1, 2. Ini bukannya expand ke belakang tapi maju, ya. Itu namanya collapse. Kemudian body cheating, ya. Bukan body tuning ya Pak. Body tuningnya sudah bagus. Pak Rawat body tuning udah lurus, tapi body cheating ini udah bagus. Body cheating. Jadi tarik bownya tidak pakai full arm tapi ya kenapa? Itu bagus nggak? Di antara bagus dan tidak. Bagus yang sudah terbiasa, tidak ketika jangka panjang. Perbedaannya apa? Pengaruhnya di mana? Setting di mata ini. Ada di mata kita kan ini jauh kan makin menjauh, mata kita semakin normal, makin normal. Pandangan kita. Settingnya yang pengaruhnya. Oke, ini observasi saya ya Pak ya. Kayak gitu. Kemudian utami, ya, transferring, expansion, fingering, aku semua. Ya. Entah itu tadi karena kamu berat narik busurnya terlalu berat, atau memang belum dilatih di situ. Tapi kalau jari itu biasanya memang pengaruh dari kamu terlalu beratnya narik. Dan juga skemanya ketika kamu narik busur tidak menggunakan tricep, tapi menggunakan jari, itu semakin menguat lagi. Gitu. Kerasa nggak kalau tangannya gitu? Iya, ya itu dia. Kemudian kelingkingnya, jempolnya, ini lama-lama ke depan semua. Ya. Makin ke depan, otomatis ini semakin mengangkat. Ini harus bukan dijebak, tapi itu kan itu lemes. Kemudian ada yang tanya? Ada yang tanya? Ada. Oke, tadi ya transferringnya, expansion, fingering, kemudian ini semuanya harus ada tetap tulis power semuanya kurang. Kemudian Mbak Win powernya juga kurang, terutama pada fingering, sering mengetat di jari, apalagi ketika sudah mau rilis mengetat dulu baru jeder. Nah itu harusnya setiap kali mengetat 1, 2 normal, nggak boleh ada pengetatan, itu juga nggak boleh ada pengendoran. Pengendoran itu ketika rilis, ketika timing saatnya rilis. Kalau misalnya di standar bu atau recap kan clicker, jadi klik sama verbo juga gitu. Ya. Pakai M voice dalam hati aja, jangan pasti shooting line. Ini sudah pernah latihan sama Tony semua nih, geser satu line nih. Ini panahan apa MotoGP gitu ya. Collab, jangan kalau kalau dibalikin lagi nanti pengetatannya parah lagi. Jadi kembali lagi harus ada yang mengoreksi ketika latihan. Terus juga ada kemauan dan mindset. Yang tadi nggak ada, yang tadi hilang adalah ketika sebelum nembak pembentukannya kalian sama sekali nggak ada. Kalian hanya nafsu untuk nembak target. Terus kemudian nggak ada untuk di breathingnya, pernafasannya kalian semuanya nggak ada. Kembali lagi karena apa? Nafsu nembak target. Jadi kalian saya rasa ya ini bisa salah bisa betul. Saya rasa setiap kali kalian nembak sama sekali nggak ada merasakan tembakan kalian itu nggak dirasain. Kalian cuma nembak tok. Kok nggak grouping, nggak tahu salahnya di mana, ya kan? Sedangkan kita harus bisa merasakan yang namanya, oh tarikanku begini, oh jariku begini, oh mindsetku begini, oh pembentukan biru kuningku seperti ini. Itu harus dirasakan. Jangan sampai kita latihan datang ke shooting line tiba-tiba langsung nembak. Sudah, nggak grouping coach, ya sudah besok lagi. Sama aja mau setahun latihan sama begitu nggak ada perkembangan. Ya, harus ada proses. Gitu.
Ada lagi? Jangan diulang lagi. Hah? Di cancel atau terusin. Tapi jangan di tag lagi. Nanti double ini nggak bagus. Nah, kemudian bentuk lagi mindsetku. Ketika mau nembak, oh iya, mau nembak. Oh iya, ini harus saya tarik. Yang kedua, pas. Collapse lagi. Ya, pas aja lagi. Kemudian cancel. Bentuk lagi nih imagery kita. Oh, bentuk lagi nih mindset kita. Karena apa? Imagery penting banget. Penting banget ketika kamu mau nembak. Tapi kita belum perfect, belum punya memori muscle yang bagus ya sudah. Kita imagery dulu, penting banget. 180 detik itu lama. Cukup banget ketika ada. Nah, apa? Bentuk nafas itu adalah menetralkan kardio, menetralkan detak jantung kita. Terus kemudian apalagi Bu? Jadi tadi di antara dua terusin dulu, tapi resikonya gini, kalau diterusin bisa jadi kebiasaan lagi. Kalau di cancel waktunya habis, kemudian ini dalam latihan ya, kalau dalam latihan di cancel berarti nanti apa? Asam laktat kita naik karena lebih banyak cancel. Nah, gunakan busur yang lebih ringan dulu untuk membentuk memorinya. Plek lagi plek selesai. Jangan apa? Bisa pakai video tadi yang saya bilang. Oh, yang penting kalau misalnya nggak punya pelatih, nggak punya pendamping, nggak punya teman saat latihan, itu harus punya rekaman kita sendiri. Kemudian mindset lagi, imagery lagi, penting banget. Ya, ada lagi? Ya, kemudian ajarin itu body tadi sudah ya, body tuning punggungnya ya Mbak Sarah. Punggungnya di mindset jangan merasakan di punggung tapi merasakan di belakang sama depan. Ya back front itu harus benar-benar dirasakan kosongin. Karena apa? Di sini saya tulis dari setupnya, kemudian dari di trapesius ini kaku semua, leher ya, tulang leher ini kaku semua, jadinya naik. Relaxin aja, rata-rata, baunya rata. Pertama kali pasti berat. Nembaknya, narik busurnya serasa berat. Tapi kalau sudah kebentuk memorinya, lama-lama ringan. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada. Kamu ngantuk ya? Oh, ngantuk. Dian. Nah, ini Dian. Ini transferringnya, expansionnya, stability, drop arm, sama pengetatan. Ya. Ini transferring tahu ya, yang tadi ya. Transferring. Depan belakangnya ini lebih dominan banyakan di belakang. Kemudian expansionnya pas narik gak sinkron. Jadinya ini di drop arm. Dian aneh. Dian itu bukan drop arm. Bukan drop arm tapi naik. Naik. Karena apa? Kedorong sama ininya. Dia betul, betul mau mendorong itu betul. Cuman salahnya dia larinya ke atas, bukan ke depan. Harusnya ya. Ini jangan sampai ke depan. Tuh. Kemudian stabilnya tadi, latihan stabil lagi depan belakangnya. Kemudian pengetatan jarinya. Ya, ya, semakin kita mengetat rilis itu akan jauh lebih kasar. Suaranya aja dari suaranya itu bular, bular, gitu pasti terasa kelihatan kedengaran. Itu eh, saat ini kekurangannya Dian yang terpantau di situ. Kembali lagi, imagery-nya dipakai, mindsetnya ketika kita mau nembak dipakai, tambah lagi untuk powernya karena endurance-nya Dian sudah mulai bagus. Kamu sudah bagus sih, Kang Playon ya, Kang lari. Endurance-nya udah bagus, cuman power memang harus dinaikkan lagi.
Tuh ya, Dian. Kemudian Ika, body tuning luar biasa, harus di body tuningnya. Mulai dari body tuning armnya, pundaknya, punggungnya, semuanya harus dirubah. Apa? Karena ini saya tulis shoulder, bahunya ini naik, kemudian rilis, sering kasar. Nggak tahu, waktu kamu di Solo itu udah mulai halus, nggak tahu kamu terbiasa latihan kasar ini, entah itu kasar atau kamu observasi, kurang nggak tahu. Ya. Yang jelas, imagery-nya kurang, kemudian pernafasannya kurang, kemudian kalau dilihat dari saat kamu blend, kurang semuanya. Balance-nya kurang, ya, terus kamu mau ngerilis saja ketakutan, kemudian mau apa draw aja udah sampai apa belum nggak tahu ya, apa mau ngelepasin intinya psikologinya. Ini lagi, oke, udah semuanya. Dan di sini ada pada saat kalian lanjut kelihatan semua. Ini ada di power, endurance, imagery, balance, semuanya minus ya. Ini saya kasih skor untuk performa adalah C, C minus. Ada di C minus ya. Oke, nanti kita ada observasi lagi, observasi lanjutan. Observasi lanjutan ini mulai dari setelah kita observasi, perbaikan kalian apa? Stagnan atau ada perbaikan atau Allah bodo amat, terserah ya. Karena bagaimanapun juga saya sebagai tanggung jawab saya menyampaikan apa yang saya sampaikan, bagaimana yang baik menurut Tony Sport, dan setelah melalui itu juga melalui penelitian dan juga pembuktian, kemudian saya terapkan pada kalian, baru nanti kalian progresnya seperti apa. Kalau untuk hari ini langsung bagus, saya jamin tidak akan bisa ya, saya jamin nggak akan bisa, tapi perubahan pasti ada ya, perubahan pasti ada. Dan untuk menjadi lebih perfect nanti tergantung kalian ketika latihan seperti apa di rumah sehari-harinya ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Baru jam 10. Ya, ini bagian dari ini ya. Kayak gitu. Ini tapi tulisan dokter tapi ya. Ya. Pokoknya pokoknya ini sudah saya sampaikan. Kalau saya apa ya, menginten satu-satu nanti waktunya nggak bakal cukup. Nggak bakal cukup karena apa? Satu, untuk mendapatkan hal itu butuh 1 hari. Hari itu satu, kayak misalnya Mbak Win sama Ika kemarin 2 hari, meskipun itu juga belum maksimal ya, belum maksimal 2 hari. Jadi satu titik tok rilisnya, apa tuh expansionnya, ini sama ini aja untuk membuat habitnya ke situ aja lama, kayak gitu. Emang harus titik satu titik. Tapi ini saya kasih sedikit gambaran untuk tangannya supaya apa, supaya menjadi catatan dan nanti kita baik ketika latihan itu di klub ya. Oke, ada pertanyaan, saya lapar. Oke ya, catatnya jangan sampai hilang, dipikirkan lagi kekurangannya seperti apa, kayak gitu. Kembali lagi bahwasanya saya tidak menjamin saya ini betul 100%, tapi saya hanya melihat sesuai dengan ilmu saya yang terjadi pada teman-teman semuanya. Boleh diperbaiki, boleh juga tidak, tergantung dari klubnya masing-masing dan pelatihnya masing-masing. Karena banyak pelatih yang tidak terima ketika ada orang lain merubah teknik anak didiknya, itu banyak ya. Tapi saya pribadi ketika kalian sudah memutuskan untuk mengikuti coaching klinik ini, adalah memberikan satu perubahan yang lebih baik ya. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.